Kita sapa dulu tamu kita. Kak Samu yang sudah meluangkan waktu juga menyiapkan ilmunya untuk SMP Tarakanita Gading Serpong mengajar atau alumni mengajar nih. Selamat siang Kak. Selamat siang, Ibu Eni. Wah, nih guru bahasa Indonesia, salah satu guru bahasa Indonesia tercinta nih, selain Bu Dian. Wah, terima kasih. Juga Bapak Ibu guru yang selalu setia menemani. Selamat siang. Selamat Anak. siang, Bu Eni. Iya, Iya. anak-anak kelas 7 yang selalu haus akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Aduh, ini siang-siang pasti antusias dong ya, ngikutin apa yang mau Kakak Samu bagiin. Nah, peserta webinar yang terkasih, puji Tuhan nih, siang ini kita berhasil menggandeng Kak Samu ke ruang belajar virtual kita. Nah, Kak Samu itu sebenarnya siapa sih yang berbaju merah siang ini? Ya, nah, Kak Samu adalah alumni SMP kita. Benar ya Kak Samu ya? Betul, Bu. Aku alumni tahun 2016, lulus 2016. Oke. Ini Kak Samu nih waktu SMP kegiatannya banyak loh, banyak ngikut. Apalagi kalau udah bau-bau keringet ya, bau-bau olahraga tuh. Gatel Kak Samu ya. Selalu pengen pergi ke lapangan nih. Betul, Bu. Dan sekarang masih kuliah ya Kak ya? Masih, Bu. Baru Tapi masuk tidak semester dihukum 5. ya? Tapi tidak Iya. dihukum ya Kak ya? Iya Kak ya? Kuliah di hukum, betul. Kuliah dihukum. Aduh, sakit dong kalau kuliah dihukum. Ya. Iya, Bu. Betul. Kena hukuman terus saya. Kena hukuman terus. Oke, Kakak Samu ini kuliah di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Nah, Kakak Samu ini orangnya nggak bisa diem, ya nggak bisa diem nih anak. Ya, Kak Samu ini aktif di kegiatan-kegiatan khususnya yang berbau hukum ya Kak ya. Betul. Suka mencium-cium aroma hukum nih ya. Jadi apa ya? Kalau nggak ikut kegiatan gatel rasanya ya. Selalu menambah wawasan agar semakin kelak kemudian hari bisa menangani kasus-kasus baik perdata maupun pidana gitu ya Kak ya? Betul, Bu. Harus itu. Harus. Nah, Kak Samu itu yang Ibu ingat nih, dulu waktu SMP itu kalau bicara mikir dulu ya. Baik itu yang mau serius, mau santai, pokoknya dipikirin kata yang mau terlontar dari bibir ya, Ibu ini kalau ngucapin gitu dari bibirnya ya, apa yang mau keluar itu selalu dipikirin ya, risikonya apa, dampaknya apa gitu. Iya, yang ditulis juga gitu ya Kak ya, dipikirin dulu ya Kak ya. Ada pertimbangannya dulu. Betul, ada pertimbangannya dulu. Nah, berkaitan dengan topik yang akan disampaikan Kak Samu yaitu bijak menggunakan sosial media atau media sosial. Ibu mau tanya dulu nih pada kalian. Apa sih sebenarnya sosial media atau media sosial itu? Siapa yang tahu? Boleh deh Tempat ngobrol untuk dulu. sosialisasi dengan orang. Betul ya Kak? Betul nggak Kak? Betul. Betul. Ada lagi? Ada lagi yang tahu? Media apa sih kok dibilang kok media sosial? Media kok sosial? Untuk berkomunikasi dengan orang tapi secara online. Tambah pinter nih ya, melengkapi juga ya. Media yang berupa yang melibatkan teknologi ya, agar kita bisa berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Oke, lanjut nih. Sebelum membawakan acara ini, nih Ibu sempat browsing-browsing apa sih
ada survei nggak sih tentang media sosial itu ya? Ada orang yang melakukan survei media sosial apa sih yang dipakai kebanyakan orang, dari yang paling tinggi pemakaiannya sampai yang paling eh, rendah-rendah tuh bukan berarti 0% ya. Nah, media sosial seperti kita tahu itu adalah seperti kebutuhan di era digital ini ya. Kayak kita makan nasi atau makan minum lah gitu ya, kalau nggak mencet, nggak ngobrol sama orang lain atau cari-cari berita atau Instagram, pergi ke Instagram tuh kayaknya apa sih, kita nggak update gitu ya. Nah, media Indonesia tahu ya, media yang cukup terpercaya juga pernah eh, mempublikasikan apa yang pernah dipublikasikan oleh sebuah media dari perusahaan asal Inggris pada tahun yang mereka mempublikasikannya tahun 2020, tepatnya di bulan Januari, dari Via Social. Nah, di sana itu mengungkapkan bahwa 175,4 juta penduduk Indonesia itu telah menggunakan internet dan 160 juta telah menggunakan medsos. Wah, banyak ya. Dari total 272,1 juta dari keseluruhan penduduk. Artinya, jika dipersentasekan ada sekitar 59% jumlah penduduk Indonesia yang aktif menggunakan media sosial. Luar biasa banyaknya ya. Dan itu pasti terus bertambah kalau mau disurvei tahun 2021. Tapi kan tahun ini belum selesai, jadi belum ada survei ya. Dari total pengguna medsos itu, kenal YouTube? Nah, YouTube itu menjadi platform yang paling banyak diakses di Indonesia dengan 88%. Lalu diikuti WhatsApp 84%, Facebook 82%, Instagram nih 79%, Twitter 56%, dan Line 50%. Ini semua pasti bergerak naik terus ya Kak ya. Di tengah pandemi COVID-19, konsumsi medsos masyarakat itu meningkat terus ya, nambah terus. Betul, betul. Ya kan? Hal ini lantaran ada kebijakan physical distancing ya. Tambah orang apalagi nih medianya untuk berkomunikasi gitu. Oke. Nah, aktivitas media sosial ini akan meninggalkan yang namanya jejak digital. Nah, jejak digital ini ada risiko dan ada manfaatnya. Tanpa lama-lama lagi, boleh dong Kak Samu sekarang dibagi dong ilmunya. Boleh ya Kak ya sekarang ya? Boleh dong. Boleh, silakan Kak Samu. Bentar ya. Oke, ini akhirnya setelah lulus 5 tahun, 6 tahun, udah mau 6 tahun kayaknya nih. Kembali lagi ke SMP Tarakanita buat sharing, meskipun secara virtual. Nah, selamat pagi, selamat siang, sekarang jam 12 lebih ya. Selamat siang buat guru-guru tercinta, guru-guru terkasih, guru-guru SMP. Di sini hampir semua guru-guru yang berjasa nih waktu SMP nih hadir di sini. Buat adik-adik kelas adik-adik SMP Tarakanita, selamat datang. Salam kenal. Sebelumnya mungkin kalian lihat nama Samu-Samu udah nggak asing sih kayaknya. Karena kayaknya adik saya kan juga yang kayak rock ya di sekolah, jadi kayaknya terkenal tuh namanya. Kalau bikin masalah gitu kan. Enggak Oke. Kak. Yuk. Jadi hari ini aku bakal sharing sama adik-adik SMP Tarakanita tentang bijak menggunakan sosmed. Kenapa sih harus di-sharing tentang hal ini? Jadi pada dasarnya kan nih usia-usia SMP itu kan usia-usia transisi nih antara kalian mau mulai untuk beranjak lebih dewasa, kalian mulai menjadi filter untuk menjadi penyaring bagi diri kalian sendiri, untuk menyaring hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik, itu kan akan yang menjadi filter diri kalian sendiri. Nah, semakin ke sini kan ini kita udah mau 1 tahun lebih lah ya untuk kita ada di
zona online terus nih, apa-apa online, kita kelas online, kita kuliah online, kerja online, kita bikin seminar online, webinar seperti ini, itu kan berarti kalian semakin dekat sama teknologi. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, biar kalian juga tahu nih, batasan-batasan apa sih yang boleh kalian lakukan, apa yang tidak boleh kalian lakukan saat kalian berselancar di media sosial. Nah, Ya, ini adalah apa ya kurikulum Samu, kita ya Kak Samu. Iya. alumni SMP Tarakanita tahun 2016, SMA Tarakanita lulus 2019, dan melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul tahun 2019. Ini yang di sebelah kanan kurang lebih ini sedikit banyaknya tentang pengalaman di organisasi. Ini mungkin ada yang bertanya-tanya nih, LKBH itu apa sih? LKBH itu Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum. Nah, aku sendiri di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum ini di tahun 2020 dipercaya buat menjadi kepala pengelolaan media sosialnya dan juga untuk menjadi PLT Kepala Biro Pelayanan Masyarakat yang juga merangkap sebagai Kepala Pengelolaan Media Sosial LKBH Esa Unggul. Ini buat yang mau follow Instagramnya silahkan Christian Alberts. Oke, di sharing session hari ini, di siang hari ini, ada kurang lebih 4 poin yang bakal di-share. Yang pertama, pengenalan sosial media, terus data analytics-nya, ketiga, bijak dalam bersosial media, dan keempat, tips and trick dalam bersosial media. Sebelum kita mulai lebih jauh, adik-adik di sini pasti udah nggak asing lagi nih sama logo-logo yang ada di sini. Yang paling kiri ada TikTok, terus ada Instagram, ada WhatsApp, ada Telegram, ada Line. Ini tuh apa sih? Ini adalah media sosial. Benar, media sosial. Tapi media sosial yang seperti apa? Masing-masing media sosial ini memiliki jenis-jenis yang berbeda. Apa itu? Kita lanjut. Welcome to media sosial. Nih, secara garis besar, pengertian media sosial dulu deh. Sosial media itu apa sih? Sosial media adalah sarana untuk melakukan interaksi antara satu orang dengan orang yang lain, tanpa ada batasan ruang, tanpa ada batasan waktu, tanpa ada batasan tempat. Paling kita hanya dibatasi oleh sinyal. Itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan secara daring, dalam jaringan atau online. Nah, sosial media sendiri itu sebenarnya punya jenis seperti yang tadi udah aku jelasin. Yang pertama ada social media networks namanya. Apa sih social media networks itu? Tujuannya untuk bersosialisasi atau berinteraksi. Itu seperti TikTok, seperti Line, seperti WhatsApp, atau mungkin ada teman-teman yang pakai dulu eranya ada Yahoo Messenger, ada KakaoTalk, itu masuknya di social media networks. Itu untuk apa? Bersosialisasi atau interaksi. Jadi kalian berkomunikasi antara si A dengan B, antara kita dengan teman kita, kita dengan keluarga kita, itu kita menggunakan untuk berinteraksi, kita menggunakan yang namanya social media networks. Terus yang berikutnya, ada untuk social media discuss. Dari namanya udah kelihatan jelas, social media discuss, untuk melakukan diskusi. Social media discuss ini umumnya dipakai untuk melakukan diskusi, seperti saat ini kita pakai Zoom, terus kita pakai Google Meet, kita pakai Skype, terus kayak tadi sebelum kegiatan ini aku ada rapat dulu, itu aku menggunakan Microsoft Teams, itu semua kita namakan social media discuss. Itu adalah platform untuk melakukan diskusi. Jadi untuk melakukan diskusi, kita menggunakan yang namanya social media discuss. Apa sih bedanya sama social media networks? Social media networks kita akan terbatas di dalam yang namanya jumlah peserta. Contohnya, di Line kita melaksanakan group call, mungkin hanya dibatasi 6-8 orang. Di WhatsApp kita melaksanakan group call, hanya dibatasi 6-8 orang juga. Di TikTok, apa kita bisa melakukan group call untuk melakukan diskusi? Nggak bisa. Nah, kalau di social media discuss ini kita bisa pakai untuk diskusi. Kita bisa pakai sampai 100 orang, seperti saat ini, untuk pesertanya udah ada 197 orang, berarti lebih dari 10 orang
yang berarti kita sudah bisa melaksanakan diskusi. Google Meet sama halnya juga, bisa lebih dari 10 orang, bahkan bisa 50, mungkin 100 orang. Google Teams demikian, makanya itu platform-platform sosial media Discuss ini lebih banyak digunakan untuk melaksanakan diskusi, mungkin untuk guru-guru rapat, atau mungkin kita untuk pakai kelas, atau mungkin untuk kita melaksanakan acara-acara seperti webinar ini. Nah, itu kita menggunakan namanya social media Discuss. Yang berikutnya adalah social media share. Apa sih social media share ini? Social media share sendiri itu adalah sebuah platform untuk membagi segala jenis dokumen atau video. Pasti udah tahu dong, kalau udah judulnya video pasti langsung YouTube. Oke, benar, YouTube. Tapi apalagi selain YouTube? Ada yang namanya slide share. Mungkin kalau teman-teman yang suka searching di internet, suka mencari, kayak misalkan untuk mencari kunci-kunci jawaban tentang suatu hal, itu biasanya ada yang namanya slide share. Slide share itu apa sih? Itu biasanya itu mirip seperti PowerPoint, tapi dia ada di internet. Dia lebih modern, dia lebih lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Dan slide share itu biasanya berbentuk di atas itu dia ada slide-nya, terus di bagian bawah itu ada rangkuman slide-slide-nya. Itu yang namanya slide share. Terus ada lagi mungkin untuk kalian yang pengguna iOS, itu ada yang namanya Dropbox ya kalau nggak salah. Itu untuk sharing juga. Terus ada juga yang pakai ShareIt, itu bisa dikategorikan sebagai social media share. Sebenarnya masih banyak lagi tentang jenis-jenis sosial media, cuman inti pembahasannya bukan ada di sini. Inti pembahasannya adalah di sini. Data analytics. Data apa sih yang mau aku share sama kalian? Nah, kalau yang tadi perhatiin dari awal, Bu Eni udah sharing sedikit tentang data yang jumlah pengguna media sosial di Indonesia. Betul, sudah menembus angka 175 juta. Ini adalah angka di tahun 2021, di mana 170 juta penduduk Indonesia telah menggunakan sosial media. Yang lebih banyak dan mayoritasnya itu ada di usia 13 tahun sampai 34 tahun. Dan teman-teman adik-adik SMP Tarakanita ini kan ada di usia 13 sampai 17 tahun. Yang berarti ini adalah usia yang tergolong cukup tinggi. Ini adalah ketinggian hampir sama seperti 35 sampai 44 tahun, tapi otomatis setelah kalian di usia 13 sampai 17 tahun ini kalian akan beranjak ke usia 18 sampai 24, yang which is setiap tahun akan terus bertambah angkanya. Ini adalah angka di tahun 2021 170 juta orang. Ini sumbernya ada dari detik.com, dari CyberLife-nya. Pengguna aktifnya itu ada 170 juta dan bisa memainkan sosial media selama 3 jam sehari. Selama 3 jam sehari itu, apakah akan mungkin muncul yang namanya permasalahan? Pasti akan muncul masalah. 170 juta orang, pasti akan ada masalah. Masalah-masalah yang seperti apa sih? Mungkin ada yang namanya cyberbully, ada yang namanya cybercrime, ada yang namanya mungkin phishing atau hacking. Itu adalah hal-hal yang mungkin terjadi saat kalian bermedia sosial. Atau mungkin kalian yang udah umum tentang media sosial, apalagi kalian punya idola gitu. Kayak misalkan ngefans sama salah satu artis, kalian pasti udah nggak asing lagi dengan yang namanya hate speech. Ada lagi yang namanya buzzer. Itu hal-hal yang bisa berdampak buruk dari 170 juta pengguna sosial media yang ada di Indonesia. Permasalahan yang terjadi dari 170 juta pengguna media sosial yang baru saja diupdate menjadi 175 juta pengguna. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman pengguna. Kenapa sih? Ini khususnya untuk teman-teman adik-adik SMP Tarakanita nih ya, yang kelas 7. Kurangnya pemahaman pengguna tuh apa sih maksudnya? Masih kurangnya pemahaman pengguna untuk mengidentifikasi mana yang baik, mana yang benar. Apakah platform ini sesuai untuk membuat apa yang kita inginkan? Kayak contohnya tadi social media sharing, social media discuss, social media network, itu semua kan beda-beda fungsinya. Nah, di sini masih adanya orang yang kurang paham tentang perbedaan penggunaan setiap platform itu. Terus yang kedua, kurangnya literasi sebelum bersosial media.
Apa sih maksudnya literasi di sini? Buat adik-adik kelas 7 yang udah punya sosmed, coba jawab jujur. Kalian pakai sosmed, itu kan pasti diminta tahun kelahiran. Kalian tulis sesuai nggak sama tahun kelahiran kalian? Aku yakin Ngasal. Enggak, Nah. ngasal. Biasanya aku benar, biasanya aku ngasal. banyak yang masih nggak sesuai, nggak tahu tuh. Batasan umurnya sebenarnya berapa sih untuk bermain media sosial? Nanti kita tunggu di slide. 18. Ada di slide. Nah, berikutnya. Kita tunggu ya. Iya, tapi saya jarang pakai sosmed juga, Pak. Saya Sebentar ya. Nah, ini agak error sedikit nih ya. Ya, Priyatama tadi. Nah, udah tuh Kak, udah kelihatan. Udah keluar ya? Oke. Ya. Nih, kurangnya tanggung jawab pengguna dalam bermedia sosial. Apa sih maksudnya kurangnya tanggung jawab pengguna dalam media sosial? Sebenarnya yang dinamakan tanggung jawab bermedia sosial di sini bukanlah kita harus bisa memanage waktu kita dalam bermedia sosial. Kita harus bisa tahu sosial media ini dipakainya untuk apa. Enggak cuman itu. Tanggung jawab di sini berkaitan sama emosi kita. Nah, emosi di sini maksudnya adalah nih buat adik-adik kelas 7 khususnya. Kalian pasti kan masih di ambang kalian masih ini baik, ini buruk. Enggak, ini ternyata enggak terlalu buruk, ini masih bisa dibilang baik. Pasti kalian masih ada di fase-fase seperti itu. Itu hal yang wajar karena kalian masih di usia remaja, masih belum bisa memastikan ini baik, ini buruk. Aku pun kadang begitu, masih ini masih suka labil. Nah, maksud tanggung jawab di sini apa? Kalian bermain media sosial, kalian bisa bertanggung jawab nggak sama apa yang akan kalian posting? Contohnya, ada satu postingan dari seseorang di media sosial. Contoh lah misalkan di Instagram. Terus di kolom komentarnya, karena kalian nggak suka sama orang ini, atau mungkin kalian merasa kurang srek sama postingan orang ini, kalian tulis hate speech di kolom komentarnya. Tapi saat diproses, kalian belum bisa bertanggung jawab. Saya nggak tahu, ternyata nggak boleh seperti itu. Saya nggak tahu kalau misalkan itu kalimat-kalimat saya itu menyinggung kakak. Gini, begitu. Nah, itu yang dinamakan tanggung jawab. Jadi belum ada nih tanggung jawabnya nih belum mantep gitu untuk bermedia sosial. Berikutnya, kurangnya pemantauan terhadap pengguna. Kenapa sih? Ini sebenarnya kalau untuk pemantauan terhadap pengguna, ini sebenarnya materinya untuk anak-anak SMA atau anak-anak kuliah. Tapi nggak apa-apa, aku share sedikit sama kalian. Kenapa? Bisa dibilang pemantauan terhadap pengguna itu masih kurang untuk bermedia sosial. Di dalam kalian bermedia sosial, apalagi di usia-usia SMP, itu sangat diperlukan yang namanya pemantauan dari orang tua. Atau misalkan di sekolah, pemantauan dari guru-guru gitu. Ini hal yang wajar. Kenapa? Karena kalian masih belum bisa memantapkan pilihan kalian, mana yang baik, mana yang buruk. Jadi saat kalian tidak dipantau secara baik, kalian nggak bisa memantau, orang tua kalian tidak bisa memantau aktivitas kalian di media sosial, hal-hal yang buruk itu pasti akan bisa terjadi saat kalian bermedia sosial. Contohnya, yang kayak tadi, kalian menuliskan hate speech. Padahal sebenarnya kalian cuman karena kalian nggak suka aja gitu. Tapi kalian nggak tahu dampak panjangnya seperti apa. Jadi itu bisa mengakibatkan hal yang fatal buat kalian. Terus kalian, nih contohnya nih, dari Kenzi berkata kasar di media sosial. Bener. Kalian mungkin cuma berkata kasar gitu di media sosial. Memang itu tidak baik, itu tidak dibenarkan. Bahkan di buku siswa kalian, kalau waktu zaman aku di buku siswa berkata-kata kasar itu di minus poin. Nggak tahu sekarang apakah peraturan itu masih terus, permainan poin itu masih ada atau enggak, aku kurang tahu ya. Tapi Masih Kak, masih ada ya Miss ya. masih ada poin berkata kasar. Tuh poin berkata kasar masih ada. Kalian cuma gara-gara ini sekarang mungkin kalau kalian masih di lingkungan sekolah, kalian masih masih dipantau oleh guru-guru, kalian masih sekolahnya offline tatap muka. Saat kalian berkata kasar, guru bisa langsung menegur. Itu
masih ada. Kalian dipantau, masih diawasi oleh guru. Tapi kalau misalkan kalian di rumah, kalian bermain medsos dari rumah, pemantauan dari orang tua kurang, pemantauan dari orang-orang yang lebih dewasa kurang, mungkin kakak kalian, mungkin sepupu kalian yang lebih dewasa dari kalian, kurang memantau kalian, itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh, ketahuan sama guru, kalian berkata-kata kasar, minus poin. Terus, karena kalian berkata-kata kasar di medsos, terus orangnya nggak senang, kalian dilaporin ke polisi. Jadi masalah baru. Terus ada yang bilang, tapi kan aku masih di bawah umur, Kak. Jangan salah. Meskipun kalian masih di bawah umur, kalian masih bisa diproses secara hukum. Meskipun dengan tata peraturan yang akan berbeda lagi di saat prosesnya berlangsung nanti. Tapi itu sneak peek aja, jangan terlalu dibahas terlalu jauh. Nih, yang berikutnya. Kurangnya kesiapan pengguna. Kalian di usia SMP, apakah udah siap untuk menghadapi arus globalisasi yang begitu tinggi, arus teknologi yang begitu cepat masuknya, perubahan sosial media itu bisa hitungan detik, sosial media bisa terus berubah. Apakah kalian udah siap sama perubahan-perubahan itu? Kayak misalkan nih, apalagi buat kalian yang punya cita-cita buat jadi selebgram. Ya nggak tahu ya, mungkin dari antara kalian nih, dari teman-teman kelas 7 ini mungkin ada yang udah bercita-cita pengen jadi selebgram, atau mungkin yang memang followersnya sudah banyak, pengen udah bisa dikatakan sebagai selebgram. Mungkin Saya punya kalian, YouTube. siapa yang punya YouTube nih? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya dulu punya 300, terus YouTube channel aku sudah hilang. Jadi saya gunain yang baru, yang cuma ada 57. Nah, tuh, contoh dari teman kalian nih. Dari 300 subscriber menjadi 50 sekian subscriber. Apakah kalian udah siap sama hal-hal kayak gitu yang akan terjadi? Contoh, kalian cuma karena di-report aja, akun kalian bisa hilang. Itu yang pertama. Kedua, apakah kalian udah siap untuk misalkan kalian ini udah siap atau belum nih untuk menghadapi berjuta-juta orang, beraneka ragam karakter orang yang berbeda-beda yang akan kalian temukan di sosmed. Apalagi kalian, ya kayak tadi di YouTube, itu kan sharing, dan itu platformnya akan jauh lebih besar lagi. Dan kalau di YouTube itu, kalau misalkan kalian udah masuk trending, atau misalkan keyword kalian bisa dicari dengan mudah, itu kan orang akan lebih cepat aksesnya, dan itu kalian apa udah siap di situ untuk secara emosi kalian udah siap, secara hati kalian udah siap untuk menghadapi orang-orang yang ini kontennya apa sih? Nggak jelas. Ini kontennya mah cuman copy paste dari konten sebelah. Ini mah kontennya cuman dari sama kayak si content creator ini gitu. Kalian udah siap apa belum? Kalau misalkan kalian belum siap, kalian paksa untuk menjalankan hal kayak gitu, ya ujung-ujungnya akan menjadi masalah buat kalian, karena kalian nggak siap secara emosi, kalian juga belum siap secara hati. Jadi kalian ujung-ujungnya ngapain? Paling kalian ntar berkata-kata kasar, kalian balikin aja ke kalian, ke si yang orang komen itu. Emang kenapa kalau kopas? Emang gimana? Pokoknya ya kalian menghujat mereka lah, jatuhnya kayak gitu. Itu akan membuat yang dibilang yang namanya efek domino. Cuman karena hal kayak gitu, kalian bisa bermasalah nantinya. Entah bermasalah di sekolah, entah mungkin bermasalah di luar, itu mungkin terjadi. Makanya kesiapan pengguna ini di sini masih kurang gitu. Ini yang menjadi permasalahan. Dan terakhir, kurangnya kewaspadaan pengguna. Kenapa sih ini harus dimasukin? Contoh gini, buat kalian yang udah pakai Instagram, sering nggak kalian dapat tiba-tiba ada message dari orang nggak dikenal masuk di kolom request gitu? Iya. Tiba-tiba ngirim link. Saya Instagramnya banyak Teman saya ada, followers, Pak. sih, Teman saya ada, Pak. Teman saya ada. Sering Saya kan? ada, Kalian Pak. dapetin? Ya, waktu itu ada, Pak. Nggak pernah. Nah, itu hal-hal kayak gitu, kalau kalian pencet, itu bisa menjadi phishing buat akun kalian. Akun kalian akan disadap, handphone kalian bisa disadap, bisa dihack segala macam. Itu yang akan menjadi permasalahan nantinya. Karena cuma kalian kurang waspada, itu bisa menjadi hal yang fatal buat kalian. Kalian bisa disalahgunakan akunnya. Contohnya yang paling
yang paling harus diantisipasi adalah dari phishing kayak gitu, akun kalian nanti disalahgunakan untuk penyebaran pornografi, entar untuk penyebaran hate speech, itu yang hal-hal yang berbahaya dan bisa berdampak panjang buat kalian. Makanya itu, di sini bisa dikatakan 175 juta pengguna media sosial di Indonesia. Ini, dari kurang lebih 6 ini nih yang masih menjadi permasalahan, yang harus benar-benar kalian waspadai, kalian harus benar-benar was-was ngelihat ada apa gitu. Ada misalkan ada yang aneh-aneh nih, kayak di chat nih beberapa orang udah bilang, ada yang bilang hi how are you, ada yang kirimin link aneh-aneh di YouTube. Kalau kalian dapat kayak gitu, apalagi kalau misalkan di Instagram ya, di Instagram yang paling sering. Kalau di Instagram kalian dapat kayak gitu, abaikan aja chat itu, nggak usah dibuka, nggak usah dipencet linknya, karena kalau sampai Chatnya kalian pencet, di-deletein, Pak. ya Kan, boleh Pak, di-delete. Kan Atau nggak sekarang usah hacker itu dibuka. bisa bikin link jebakan. Jadinya kalau dipencet, akun kita bisa disalahgunakan atau kita bisa di-stop. Betul, itu benar. Karena aku sendiri sebagai anak hukum pernah untuk terlibat menangani kasus itu, dan aku ngobrol sama orang cybercrime, divisi cybercrime-nya Polri, itu memang udah sering terjadi kayak gitu. Entah yang karena di phishing, entah yang mungkin passwordnya kesebar, entah mungkin yang di apalagi ya istilah-istilahnya di cybercrime itu banyak. Jadi jangan sampai kalian terjebak di dalam link-link ini nih. Pokoknya domain yang kalau udah title-nya udah aneh, bukan judulnya, di ekornya udah aneh, kayak misalkan kita kan umumnya kita lihat itu misalkan kalau kayak organisasi pemerintah gitu itu .org belakangnya, .org, atau misalkan karena domainnya Indonesia .co.id, atau mungkin yang domainnya lebih umum lagi .com gitu, itu kalian mau open it's okay. Tapi kalau misalkan udah yang aneh-aneh ekornya atau mungkin kata-kata untuk ke link itu udah aneh, lebih baik kalian nggak usah buka. Itu akan menjadi jebakan buat kalian, bisa dibilang sebagai jebakan Batman buat kalian, dan nanti akan menjadi efek domino buat kalian. Karena kalian mencet link itu, akun kalian hilang. Karena kalian mencet link itu, akun kalian disalahgunakan. Entah mungkin ya bisa untuk melakukan kejahatan, bisa untuk menyebarkan hate speech, itu hal-hal yang mungkin saja terjadi hanya karena kalian memencet link yang nggak jelas asalnya. Nah, nih yang mau aku share. Ada yang pernah baca ini nggak sebelumnya? Basic terms untuk penggunaan Instagram. Pernah, Kak. Pernah? Saya sih belum pernah, Pak, karena aku nggak punya banyak followers sih, Pak. Oke. Nah, untuk term of use ini ada, kalau kalian mau lihat, kalian bisa buka Instagram, entah dari desktop PC kalian atau mungkin dari handphone. Ini kalian bisa cek term of use ini. Kapan sih seseorang itu bisa menggunakan Instagram sebenarnya? Basic terms, nomor 1, you must be 13 years or older to use this site. Berarti kalian harus berusia 13 tahun ke atas. Jadi sebenarnya kalian bisa pakai Instagram atau enggak? Bisa. Kalau kalian udah berusia 13 tahun. Tapi, balik lagi ke yang 6 permasalahan tadi. Apakah kalian udah bisa menghadapinya? 6 permasalahan umum yang sering terjadi. Apakah orang tua kalian memberikan izin untuk kalian menggunakan Instagram? Apakah kalian sudah siap untuk menghadapi problem-problem, masalah-masalah yang banyak di Instagram yang beraneka ragam, entah mulai dari hate speech, entah mulai dari hacking, phishing, kayak gitu, itu kan banyak sering terjadi. Jadi, ini kembali lagi, meskipun kalian udah 13 tahun, tapi kalau memang kalian belum siap, dan orang tua kalian belum mengizinkan, lebih baik tidak digunakan Instagram ini. Karena apa? Perubahan teknologi itu sangat cepat. Dan teknologi itu sangat jahat. Kenapa? Teknologi itu bisa digunakan untuk melakukan suatu kejahatan. Kalian pasti udah nggak asing lagi sama kasus-kasus atau permasalahan yang, akunnya si A dihack, terus dipakai buat minta duit sama orang. Akunnya si B dihack, terus dipakai buat
nyebarin hate speech di postingan orang. Itu kalian harus hati-hati banget. Meskipun kalian udah berusia 13 tahun, tapi tetap kalian harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media ini. Nah, ini. Ada yang tahu ini platform apa? Twitter. 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 Tulisannya. Benar, ini Twitter. In any case, you must be at least 13 years old. Berarti kalian sebenarnya menggunakan Twitter minimal usianya 13 tahun. Tapi apakah di dalam era digital sekarang ini, secara mental dan emosi kalian harus siap? Udah siap untuk menggunakan sosial media seperti Twitter ini. Di Twitter sering banget terjadi sering terjadi yang namanya cyber war. Itu kalian perang di kolom komentar dengan ada yang namanya SJW, Social Justice Warrior, itu istilah-istilah di dalam Twitter ya. Ini sering banget terjadi, dan kalau kalian nggak siap secara mental, secara emosi, ini bisa berefek domino. Entah kalian bisa menjadi bermasalah di sekolah karena kalian ribut di sosmed. Mungkin kalian ributnya sebenarnya bukan kalian yang bingung. Nih, bingung cara pakai Twitter, tapi aku dengar Twitter itu toxic. Basically, Twitter itu bukan toxic. Nggak toxic. Tapi di Twitter itu memang jauh lebih keras. Kenapa bisa dibilang jauh lebih keras? Keras dalam arti kalau kalian belum siap secara mental. Pengguna Twitter itu sangat tidak ramah untuk kalian yang belum siap ya, secara mental, secara emosinya belum stabil. Di Twitter itu sangat tidak ramah. Kenapa? Karena hampir tidak ada kasus di Twitter yang berlanjut ke jalur hukum. Hampir tidak ada. Nah, nih, contohnya nih, netizen. Iya, netizen kan maha benar. Kalian berantem sama, kalian kadang beradu argumen sama netizen di Instagram aja kalian pusing. Apalagi ini sama yang di Twitter, itu jauh lebih pusing lagi. Penyebaran hoax, entah yang mereka yang udah jatuhnya fanatis terhadap apa yang mereka bela gitu, itu ya di Twitter tempatnya. Kalau di Instagram masih yang adem-adem gitu, tapi kalau di Twitter itu sangat-sangat ya bukan toksik tapi kurang ramah, jatuhnya begitu. Lanjut. Nah, ini dia nih. Aduh. Loh. Ini kasus dari netizen Indonesia tidak sopan padahal survei. Netizen Indonesia tidak sopan padahal survei disebut paling baik hati sedunia. Mungkin kalian kalau dengar kata-kata yang ini kalian udah tahu tentang kasusnya BWF waktu pas tim badminton Indonesia tidak boleh bertanding. Terus kasusnya Microsoft, itu pasti kalian tahu. Terus yang berikutnya, netizen Indonesia termasuk yang paling tidak sopan se-Asia. Di tingkat Asia, kita yang paling tidak sopan di media sosial. Yang berikutnya, netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Ini 3 buktinya. Ini semua aku ambil dari beberapa platform, ada yang dari Detik, ada yang dari Kompas, ada yang dari Insert Live. Ini semua platform-platform yang cukup akurat memberikan data. Ini yang netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Ini 3 buktinya. Salah satu yang paling menjadi trending adalah kasusnya BWF. Waktu pas tim badminton Indonesia nggak boleh bertanding saat All England ya, All England deh kalau nggak salah ya, yang sampai ada ancaman untuk BWF dari netizen Indonesia. Itu benar-benar membuktikan bahwa netizen Indonesia itu belum siap sebenarnya, dan mereka nggak bisa memfilter mana yang baik, mana yang benar. Terus ini yang sebelah kanan, bikin situs palsu untuk menipu pria di Bali, pria di Jatim diciduk Polda Bali. Situs palsu untuk melakukan penipuan, udah pemalsuan, menipu lagi, udah jatuh ketiban tangga.
Terus ini, Instagram media sosial pemicu cyberbullying tertinggi. Kenapa sampai Instagram yang dikatakan sebagai pemicu cyberbullying tertinggi? Di Instagram itu kan bisa sharing apapun. Nah, itulah yang bisa menyebabkan cyberbullying. Contoh nih, kita nge-share misalkan foto kita lagi jalan-jalan. Yang paling umum terjadi adalah, apalagi di saat-saat kayak gini lah, pasti badan kita melebar. Kan berat badan naik. Nah, nih body shaming. Itu yang paling sering terjadi di Instagram. Itu adalah akar dari cyberbullying. Itu yang benar-benar kalian harus hati-hati saat kalian menggunakan Instagram. Terus ini yang paling terakhir nih, akses medsos picu meningkatnya cyberbullying di kalangan siswa. Ini kasus ini udah pernah aku hadapin sendiri gitu. Aku udah pernah karena aku di LKBH ini di lembaga konsultasi bantuan hukum itu aku pernah menangani kasus ini, dan setelah kita tahu bahwa yang melakukan ini adalah pelajar, ya mau nggak mau akhirnya kita harus memikirkan tindakan lain karena ada aturan tertentu untuk menangani kasus-kasus di bawah umur. Jadi ya kalian harus bijak lah dalam bersosial media. Ini sedikit dari sekian banyak permasalahan yang sudah muncul dari sosial media. Tuh, ini adalah Digital Civility Index DCI. Netizen Indonesia menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara alias paling tidak sopan. Berarti bisa dikatakan bahwa netizen Indonesia itu berbahaya. Nih, yang ketiga. Bijak dalam bersosial media. Kita udah masuk ke dalam aturan dalam bersosial media. 170 juta, diralat jadi 175 juta. Di sini ada yang orang tuanya bekerja sebagai bekerja di dunia hukum mungkin ya. Ini adalah undang-undang yang kalian paling sering dengar. Namanya Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi dan Elektronik. Pasal 27 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Ini maksudnya apa pasal 1 ini? Ayat 1. Ayat 1 ini maksudnya adalah kalian yang bisa membuat teraksesnya link-link yang mengandung pornografi atau pornografi deh. Jadi misalkan kalian kayak tadi di phishing nih, sosmed kalian nggak tahu bahwa sosmed kalian ini lagi disalahgunakan oleh orang, dipakai buat nyebarin link-link yang isinya bermuatan pornografi. Ini bisa berdampak. Ini kan nggak boleh, jelas nih perbuatan yang dilarang judulnya nih. Terus yang berikutnya sama mendistribusikan tapi perjudian. Nih, yang entah mungkin pernah dengar ya yang tentang judi bola atau mungkin judi-judi lainnya, tapi yang dilakukan secara online ini nggak boleh di-share. Yang berikutnya yang paling umum, yang paling sering terjadi di sosmed, pencemaran nama baik. Kenapa pencemaran nama baik ini nggak boleh sampai sering banget terjadi? Penghinaan dan pencemaran nama baik itu kan nggak baik nih. Apalagi buat kalian dengan kalian menyebarkan hal-hal yang bisa mencemarkan seseorang, itu akan merugikan seseorang. Contohnya, saya punya teman saya ini adalah seorang public figure. Ada orang yang nggak suka sama dia, padahal sebenarnya dia ini nggak melakukan hal tersebut. Dibilang lah, si A ngebawa lari uang senilai sekian. Padahal dia kan public figure. Kenapa sih harus bawa lari uang gitu? Ternyata pas ditelusuri, nggak ada. Sebenarnya nggak terbukti. Tapi karena si orang yang bilang si A bawa lari uang ini, si public figure ini bawa lari uang ini, itu kan menyebabkan namanya si public figure ini jelek gitu. Jadi kayak, udah gue nggak mau kerja sama si public figure ini. Padahal sebenarnya si public figure ini dapat job, udah dapat kerjaan untuk misalkan endorse barang gitu.
Tapi karena dicemarkan nama baiknya, jadi eh, dia dirugikan. Jadi dia banyak hal yang hilang dari diri dia. Terus yang berikutnya nih, yang ayat 4. Bermuatan pemerasan atau pengancaman. Nah, ini nih. Siapa yang suka ngancem, siapa yang suka pemerasan. Nah, dulu waktu zaman kuliah, masih sekolah offline, itu ada, dulu kan masih ada yang kayak apa, kita dengar mungkin kayak bully gitulah ya, bully secara jajanin gue ini dong, jajanin gue itu dong. Itu kan itu yang hal-hal yang sebenarnya nggak boleh dilakukan gitu, tapi sering terjadi dan setelah ditindak nggak jerak juga. Itu kan secara offline. Tapi ini yang secara online, pengancaman, pemerasan. Bayar dong utang lu yang kemarin. Kan utang lu 10.000, lu bayar gue 20.000 deh. Kalau lu nggak bayar, ntar gue gua apain deh gitu misalkan. Itu udah diperas, diancam lagi. Itu kan udah ya, itu nggak boleh dilakukan di sosial media. Itu kalian nggak boleh melakukan itu. Kalau sampai nih anak-anak SMP Tarakanita kelas 7 ada yang melakukan tindakan itu, saya nggak segan-segan, percaya deh, pasti akan saya bina secara khusus dan pasti akan menyesal dan senyesal-nyesalnya. Jangan sampai berurusan deh, karena kalian bermain-main dengan hukum, tanggungannya berat. Kalian buka di buku siswa kalian. Kalau sampai ada tindakan kalian yang melawan hukum dan kalian harus diproses secara hukum, kalian bisa kena masalah yang jauh lebih besar di sekolah. Kalian bisa di DO, kalian bisa nggak naik kelas. Makanya lebih baik kalian jangan sampai bermasalah dengan hukum. Yang berikutnya nih, tuh masih ada lagi pasal 28 nih. Mengakibatkan kerugian konsumen. Nah, ini enggak inilah yang ayat 1. Agak jauh. Yang ayat 2 yang kalian harus hati-hati. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini adalah hal yang paling sensitif. Kenapa paling sensitif? Sampai ini terjadi, ada hal ini terjadi, ini akan menimbulkan efek yang jauh lebih berbahaya. Kalian cuma mengatakan, golongan ini begini, golongan ini begitu. Itu akan menimbulkan efek yang jauh lebih berbahaya. Kalian bisa membuat jauh lebih banyak orang dirugikan. Nah, ini yang kayak tadi nih, yang dibilang sama siapa, Kathleen tadi ya. Racist, bener. Jangan sampai kalian bermain sosial media, kalian berkomentar di kolom komentar sosial media. Nih, kalian keluarkan statement-statement yang bisa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu antar golongan atau kelompok masyarakat tertentu. Jangan sampai. Kalau sampai kalian melakukan itu, tanggungan kalian itu berat. Gak cuman harus mempertanggungjawabkan tindakan kalian secara hukum, tapi kalian juga harus mempertanggungjawabkan tindakan kalian secara sosial. Pasti sanksi sosialnya juga berat. Karena kalian melakukan tindakan yang salah dan menyebabkan orang-orang yang sealiran dengan kalian itu kena juga dampaknya. Padahal sebenarnya mereka nggak begitu. Nih, yang berikutnya. Jeng. Ini adalah sanksi pidana yang akan menanti kalian kalau kalian melanggar ketentuan yang tadi. Yang pertama, ayat 1. Yang melanggar kesusilaan, penjara 6 tahun, denda 1 miliar. 1 miliar, coba kalau beliin apa deh tuh? Terserah deh, 1 miliar dapat berapa banyak coba. Kalian penjara 6 tahun, sama dengan kalian dulu sampai SMA. Kalian 6 tahun, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA.
6 tahun kalian habiskan cuma gara-gara kalian harus mempertanggungjawabkan tindakan kalian karena kalian menyebarkan link yang tidak boleh disebarkan. Link-link yang memuat konten-konten pornografi, melanggar kesusilaan. Itu pasal 45 ayat 1. Pasal 45 ayat 2. Sama dendanya 1 miliar juga. Penjaranya juga sama. 6 tahun. Karena kalian nyebarin link perjudian. Kalian sebenarnya mau nyebarin mau buat apa? Karena kalian udah mainin. Kalian udah ngerasain. Udah tahu nih. Oh, gue menang begini. Oh, gue menang begitu. Terus kalian sebarin linknya ke teman kalian. Udah deh, keciduk habis itu. Ingat, jejak digital itu jauh lebih jahat. Meskipun kalian udah hapus chatnya, tapi kalau diminta dibuka datanya, data kalian akan tetap terbaca. 6 tahun cuman karena kalian nyebarin link perjudian. Cuman karena kalian, oh gue dapet duit dari sini, oh gue dapet duit dari situ. Ngapain? Main judi. Terus kalian sebarin linknya. 6 tahun harus kalian tanggung, padahal 6 tahun kalian bisa lulus SMA. Lanjut, pasal berikutnya. Penghinaan atau pencemaran nama baik. Cuman karena kalian ngatain orang, gendut lu, kurus lu, lu gimana sih? Kalian nyebarin berita hoax tentang seseorang, kalian harus menanggung itu selama 4 tahun di penjara. Dendanya 750 juta. Kalian beli mobil Mercy dapat 750 juta. Mau. Padahal pakai mobil Mercy, kalian 750 juta, kalian beli mobil Mercy, kalian bisa jalan-jalan. Kalian bisa bawa keluarga jalan-jalan, kalian bisa senang-senang pakai mobil, tapi 750 juta cuma buat bayar denda karena kalian mencemarkan nama baik seseorang. Dan kalian harus menanggung 4 tahun pidana penjara. Kalian harus dipenjara selama 4 tahun. Itu kalian udah sampai kelas 12 lah, kelas 11, kelas 12. Berikutnya, ayat 4. Dapat diaksesnya, ini tentang pemerasan atau pengancaman. Kalian cuma ngancem nih. Gue pukul lu kalau nggak bayar utangnya besok. Gue ambil motor lu kalau lu nggak bayar utang besok. 1 miliar. 6 tahun penjara. Cuman karena kalian begitu ke orang yang misalkan utang sama kalian pasti 100 ribu atau 150 ribu. Atau mungkin 1 juta atau 2 juta. Kalian harus menanggung itu selama 6 tahun. Dan kalian harus membayar denda sebesar 1 miliar rupiah. Coba. Kalian masih mau main-main dengan sosial media. Kalian masih mau bertindak nggak bijak di sosial media. Pikirin pasal-pasal ini. Pikirin tindak pidana ini. Jadi, lebih baik kalian, aku senang sebenarnya ngelihat tadi ada beberapa teman-teman yang aku nggak main sosmed, aku nggak punya sosmed karena ini. Senang. Kenapa? Karena di situ ada satu hal yang berarti mereka sadar, oh gue belum siap, oh gue belum bisa nih secara emosi, oh gue belum bisa nih secara mental untuk menghadapi orang-orang yang ada di sosial media itu. Kok mati? Oh, belum masuk. Oke. Ini ayat 5 kalian nggak usah lihat, ini delik aduan, ini pembahasan untuk anak-anak SMA, tapi yang pasti tindak ini pasal 45 Undang-Undang ITE ayat 1 sampai 4 tolong banget kalian pahamin, kalian hafal, kalian tahu. Jadi saat kalian punya sosmed, kalian nggak salah bertindak. Jadi nanti kalau misalkan kalian, atau mungkin kalian yang bisa malah menjadi orang yang menjadi kayak pendekarnya untuk lu nggak boleh melakukan itu. Lu mau dipenjara 6 tahun cuma gara-gara begitu. Lu mau denda 1 miliar cuma gara-gara begitu. Lu mau cuma gara-gara lu share link judi, lu dipenjara 6 tahun. Aku berharap kalian bisa menjadi seperti itu. Tips and triknya untuk bermain sosial media, tolong banget buat kalian yang memang dari hati belum siap, dari orang tua belum ngizinin, tolong. Lebih baik nggak usah bermain sosial media. Karena sosial media itu jahat. Jarimu adalah harimaumu. Mulutmu adalah pedangmu. Itu aja buat kalian hari ini. Semoga apa yang udah aku sharing siang hari ini, itu semua bisa bermanfaat. Jangan sampai nanti ke depannya, saat aku udah menjadi pengacara sukses, amin.
Amin. Dapat kasus pas lihat SMP Tarakanita. Waduh, jangan. Oke, buat teman-teman Oke. semua, terima kasih. Jangan sungkan-sungkan kalau emang mau diskusi, bisa langsung aja ke sosmed aku, ke Instagram, yang punya Instagram Instagram Christian Alberts. Mungkin yang mau chat juga bisa di line-nya sama-sama Christian Alberts juga. Kalau ada hal-hal yang memang kalian ngerasa kalian ada masalah-masalah yang kalian diapain sama orang di sosmed, kena cyberbully atau cybercrime, kalian bisa ngobrol sama aku, bisa sharing sama aku, dan yang terpenting lapor sama orang tua, lapor sama guru-guru kalian, biar kalian nggak salah bertindak. Itu aja buat siang hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kurang-kurang kata. Terima kasih. Terima kasih Kak Samu. Kasih reaksinya dong. Kasih tepuk Oke. tangan atau jempol buat kakaknya. Ya, oke. Saya juga mau kasih Gitu. Oke. Reaction-nya boleh kasih love juga loh. Love juga boleh ya. Boleh ya Kak, di love ya? Boleh dong. Boleh dong. Oke, mungkin di stop share dulu Kak, biar wajah-wajahnya kelihatan tuh. Iya. Anak-anak, ada nggak nih yang mau tanya-tanya sama Kak Samu? Kak Samu pasti dengan senang hati akan menjawab. Silakan anak-anak dibuka ya. Miss Poppy, punya poin nggak atau reward apa ya buat anak-anak yang mau aktif nih, yang mau tanya-tanya sama kakaknya? Ya, nanti saya catat dulu ya. Coba yang mau Iya. tanya. Oke. Kakak, aku mau nanya, itu kalau misalnya HP di-reboot terus keluarkan dari akun medsosnya itu, kalau misalnya pas mau dimasukin lagi tapi namanya beda, itu termasuk hack gak sih? Tapi nggak dipakai buat apa-apa sih? Yang tanya siapa ini tadi ya? Alia. Alia, oke. Silakan Kak. Alia, oke. Reboot handphone ya. Berarti reboot handphone itu kayak restart handphone ya jatuhnya ya? Kalau Iya, tapi semua data hilang. Oh, semua datanya hilang. Ke reset berarti ya? Iya. Kalau misalkan ke reset, biasanya itu kenapa ke reset? Kalau di dalam, yang aku tahu ya, kalau untuk dalam kita di dunia handphone itu ada yang namanya factory reset. Apa itu factory reset? Jadi factory reset itu handphone kita akan kembali ke settingan awal pabrik, yang akan membuat handphone kita ya kosong. Yang tadi misalkan kalian misalnya nih udah pakai Instagram gitu. Nah, itu Instagramnya nanti akan menjadi settingan awal pabrik lagi. Jadi kalian akan secara otomatis ke logout. Nah, kalau sampai username-nya salah atau passwordnya salah, kalian jangan langsung berasumsi itu dihack. Kalian ingat-ingat dulu apa yang nama username-nya udah sama atau belum. Terus habis itu kalau misalkan kalian follow kakak kalian atau saudara kalian langsung tanya sama mereka, Kak, Instagram aku dipakai buat aneh-aneh nggak? Soalnya aku nggak bisa login nih. Kalau dibilang enggak, terus bilang ini aja, lebih ke arah yang mengantisipasi aja. Ingat-ingat kalian pakai emailnya apa, nomor handphonenya yang mana, passwordnya apa. Nah, itu kalau itu semua kalian udah coba dan nggak bisa login, kalian langsung ambil tindakan yang paling aman untuk mencegah. Kalian langsung bikin broadcast bilang bahwa Instagram kalian itu nggak bisa di login gitu. Jadi kalau sampai ada tindakan-tindakan yang salah dari Instagram kalian nggak kena masalah kayak gitu. Jadi kalau cuman masalah username, biasanya username salah itu biasanya kalau username itu kan suka ada yang huruf kecil semua, ada yang huruf besar, ada yang huruf besar, ada huruf kecil. Nah, biasanya di situ yang terjadi kesalahan. Jadi kalian pastiin dulu kalau sampai kalian udah coba semua nggak bisa, kalian langsung antisipasi aja, bilang kalau Instagram kalian nggak bisa diakses karena satu dan lain hal. Terus walaupun Instagram kalian nggak dipakai oleh orang lain untuk melakukan tindakan tertentu, tetap kalian harus bilang bahwa Instagram kalian nggak diakses. Jadi kalau ada sesuatu hal yang aneh, kalian tolong jangan ditanggepin karena itu bukan saya, kayak gitu aja. Oke, terima kasih Kak. Berikutnya ada yang nanya nih, Kak, mau tanya kalau akun private di IG masih bisa dihack ya? Gitu. Oke, akun private.
sebenarnya mau akun private ataupun nggak private sebenarnya sama aja. Ini karena sekarang kecanggihan teknologi itu kan luar biasa ya, kayak gampang aja gitu untuk ngehack yang walaupun kalian ini nih, misalkan udah private Instagramnya, tapi kan itu semua masih data-datanya masih bisa di-cloning lagi oleh orang yang paham dengan teknologi, orang yang jago di bidangnya. Jadi langsung gampang aja sebenarnya, walaupun kalau udah private dan foto-fotonya yang kalian akan aman adalah di foto. Foto kalian akan tetap aman, tapi belum tentu password sama email kalian akan aman karena saat sudah di-cloning kalian bisa data kalian akan tetap kebaca lagi ujung-ujungnya. Jadi lebih baik kalau emang udah ada sesuatu yang aneh nih, walaupun kalau udah private Instagram kalian, langsung ambil tindakan, bilang bahwa Instagram saya lagi di bawah penguasaan orang lain, bukan dalam penguasaan saya. Jadi misalkan ada suatu hal yang negatif saya lakukan, itu bukan saya tapi orang lain, kayak gitu. Oke. Lanjut, itu tadi dari Aura Syera dari kelas 7D. Terima kasih Aura atas pertanyaannya. Kemudian Kak, saya mau tanya. boleh. Kak, saya mau tanya. Kak, Saya mau siapa tanya nih? Kak Immanuel. Nariko Riki. Nariko, oh iya, boleh. Rame ya. Rame menarik ini Kak. Jangan berantem. Jangan berantem. Tenang, dapat semua. Nariko silakan. Kak, kan akhir-akhir ini kan sama teman-teman rumah aku kan yang lagi viral kan Happy Mode itu kan Happy Mode itu kan kayak aplikasi bajakan, itu termasuk hack atau bukan? Aplikasi bajakan, oke. Happy Mode. Kalau dibilang aplikasi bajakan sebenarnya gini, ya namanya aplikasi itu pasti akan ada yang namanya bajakannya. Yang namanya dihack itu adalah kalian kalian menguasai sesuatu, terus habis itu kalian menyalahgunakan, itu kalian ngehack. Tapi kalau misalkan kayak aplikasi bajakan, kayak misalkan software tertentu bajakan, itu wajar karena itu memang dijual secara umum, dan itu biasanya aplikasi yang dinamakan aplikasi bajakan itu semua sebenarnya sama, cuman nggak ada sertifikatnya biasanya, nggak ada sertifikat license of apa gitu, jadi nggak ada. Itu yang namanya aplikasi bajakan. Jadi kalau dibilang hack atau enggak. Jadi bukan ngehack. Yang penting kalaupun itu aplikasi bajakan, pastiin di dalamnya itu jangan sampai ada 4 poin ini nih. Dari poin 1 sampai poin 4 jangan sampai ada. Kalau sampai ada, kalian lebih baik uninstall aplikasi itu, karena kalau sampai ada apa-apa, di aplikasi itu ada apa-apa dan kalian ada di dalam situ, kalian akan mendapatkan masalah yang jauh lebih serius lagi. Oke. Terima kasih Kak. Ya, Nariko. Sebentar, Ibu ingatkan Miss Poppy sudah memberikan link untuk presensi ya, anak-anak. Scroll ke atas ya. Oke. Ini yang soal Roblox mempunyai kayak fitur setting tentang game. Tadi Ibu baca ada banyak teman nih di sini, Kak. Oh, nih, Kathleen ya? Ibu, saya yang nanya, Bu. Oh iya. Saya yang nanya, kalau game itu juga termasuk sosial media tidak, Bu? Oh, silakan Kak. Dijawab Kak. Termasuk sosial media atau enggak? Sebenarnya kalau dulu eranya gamenya masih belum game mobile, itu masih bisa dikatakan belum sosial media, karena game itu sarana sebagai kita refreshing. Tapi kalau sekarang di game mobile itu kan bisa menjadi sosial media karena kita bisa chatting sama orang. Nah, di situ kalian tetap harus hati-hati. Jangan sampai kalian melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerugian buat orang lain ataupun kerugian buat kalian. Kalau sekarang dikatakan game sebagai sosial media atau bukan, sejauh yang aku baca artikel-artikelnya itu belum termasuk, karena fitur chatnya itu bisa dipakai kayak misalkan hanya untuk komunikasi internal aja gitu, nggak bisa dipakai buat call, nggak bisa dipakai buat video call gitu, kecuali kalian pakai kayak misalkan kalau aku main game aku pakai Discord gitu. Nah, itu udah beda software. Jadi bisa dikatakan Discord ini sebagai sosial media. Sosial media yang apa? Sosial media networking, karena kita pakai untuk komunikasi sama orang lain kayak gitu. Oke. Sudah cukup anak-anak, ada yang mau tanya?
Kak, saya Yang satu? Oh iya, Immanuel. Immanuel, silakan. Kak, waktu itu kan saya ikut Zoom, terus nggak bisa nyalain kamera. Dibilang kameranya dipakai sama pihak lain, cuma nggak tahu itu kameranya dikendaliin sama orang lain atau enggak. Kalau kayak gitu kalian ingat-ingat kalian terakhir kali login di Zoom di mana? Itu karena gini. Kalau yang namanya Zoom ini kayak aku kan pakai 2 aplikasi nih. Aku pakai dua software. Ingat-ingat kalian terakhir loginnya di mana, pakai laptop siapa, pakai akun mana. Biasanya kalau misalkan kalian belum logout dari yang sebelumnya itu akan nyangkut. Jadi kameranya nggak akan bisa kepake. Jadi kalian harus selesai dulu meeting sebelumnya di device yang lain, kalian tutup, nanti baru bisa pakai. Tapi kalau misalkan kalian udah melakukan itu dan nggak bisa, tetap nggak bisa juga, coba kalian harus hati-hati di situ karena biasanya itu mungkin dibilang dihack juga nggak tahu ya, mungkin enggak karena mungkin aja nyangkut kayak gitu sih. Baik Kak, terima kasih. Oke. Terima kasih anak-anak atas pertanyaannya yang bagus-bagus tadi. Oke, kita sampai pada penutup ya. Kita simpulkan bareng-bareng nih. Kalau biasanya yang menyimpulkan bisa ibu gurunya, sekarang yang nyimpulin kalian dong. Tadi Kak Samu sampaikan pesan apa sih buat kalian biar jejak digitalnya tidak bermasalah, lalu kalian dapat menjadi pengguna medsos yang sangat bijak gitu. Coba siapa yang bisa menyampaikan? Silakan di. Agar kita berhati-hati menggunakan sosial media. Iya, Julie, Miss Poppy, ada Julie nih menjawab kelas 7F. Ada lagi? Bu, saya boleh. Tidak mengatakan kata-kata Boleh. Aura ya? Iya. Ya, Jadi pasti kata-kata yang paling mempan itu, please jangan macam-macam sama sosial media karena bisa aja bertindak buruk, karena bisa penjara 6 tahun, denda 1 miliar, ya mau apa lagi hidup. Oh iya, oke, nyantel banget nih ilmunya tadi. Sip. Ada lagi yang mau sampaikan? Saya Bu, narik korupsi Bu. Siapa nih? Senesia mau menyampaikan rangkumannya? Komentar ya, pikir dulu kata-katanya, jangan langsung komentar yang pedas, kasar. Jangan yang pedas ya. Senesia, mic-nya ketutup nih, kayaknya belum titik ya. Oke, bisa lanjut ke Kayla barangkali? Saya tidak ingin nanya, Bu. Saya cuma ingin kasih tahu teman aku di grup kasih tahu katanya ada kendala tidak bisa masuk ke Zoom. Oh iya. Diklik nanti sama co-host kami. Oke. Bu, ini punten Ya? Bu. Ini Ya, kayaknya ada sama-sama. satu pertanyaan menarik nih Bu. Oh, Kayaknya boleh. satu pertanyaan terakhir saya jawab nih Bu. Boleh, Mangga. Ini dari 7D03 Aurelia. Kalau akun sosmed kita dihack sama orang, terus orang tersebut yang mengambil alih akun sosmed kita dan mereka melakukan pelanggaran, apakah kita dihukum? Ini menarik. Kenapa menarik? Jadi gini, kalau yang namanya tindak pidana, apalagi cyber, ini kan panjang nih ceritanya. Jadi dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, E ke F, terus sampai kita ketemu akarnya. Kalau kalian sampai terjadi kayak gini, apakah kalian langsung dihukum atau enggak? Jawabannya enggak. Kenapa enggak? Karena kalian akan diperiksa dulu nanti nih di pihak yang berwajib nih. Misalkan nih, kalian nomor handphone kalian disalahgunakan oleh orang untuk misalkan nyebarin pornografi gitu. Nah, ini nanti kalau kita pakai nomor handphone, sekarang kan kalian kalau nomor handphone kan kalian pakai NIK untuk daftarnya, nomor induk kependudukan kalian. Kalau kalian belum punya KTP kan ada di kartu keluarga kalian itu ada NIK kalian. Otomatis pihak berwajib akan mencari dulu nih dari si orang yang ngirim ini terus sampai akarnya ketemu nih NIK-nya NIK kalian. Kalian kalau dijemput ya udah gitu. Kalian jemput, yang penting kalian kooperatif dulu. Kalian bilang, "Oh, iya ini benar nomor handphone saya, begini. Kalian menjelaskan dulu, karena kalian hanya akan diminta keterangan terlebih dahulu. Jadi nggak langsung serta-merta kalian akan dinyatakan sebagai orang yang bersalah atau dihukum. Jadi, kalau sampai terjadi kayak gini, ingat aja, kalian harus
jujur-jujuran, sejujur-jujurnya kalian bilang ke, misalkan kalian harus diperiksa di pihak berwajib ini, kepolisian gitu. Kalian bilang aja, iya Pak, benar ini nomor handphone saya. Iya Pak, benar ini identitas saya. Cuman nomor handphone saya sudah lama, misalkan udah lama nggak dipakai gitu. Udah lama nggak dipakai, terus mungkin diambil alih sama orang. Nah, dan ngomong kayak gitu biar nanti bisa ditulis juga nih di sini. Jadi ingat, kalian nggak akan langsung salah, nggak usah takut. Kalau emang kalian nggak salah, jangan takut untuk berkata jujur, karena kejujuran jauh lebih berharga daripada kalian harus menanggung sosial. Iya, oke. Yang penting kooperatif dulu ya Kak ya. Jadi tidak langsung menghilang ya. Betul Bu, itu yang paling penting. Oke, baik. Sepertinya sudah mendekati waktu kita ya. Pasti anak-anak punya banyak komentar, punya banyak pertanyaan. Tadi Kak Samu sudah menyampaikan kemana pertanyaan kalian mesti dialamatkan. Oke, Ibu tambahkan sedikit. Yang jelas kalian harus waspada sebagai pengguna, bertanggung jawab atas konten yang diunggah. Lalu yang paling penting kesiapan diri ketika kita akan kalau kita akan memutuskan berani untuk masuk ke media sosial, siap ya, siap mental, bertanggung jawab dan dimintai pertanggungjawaban. Nah, lalu kalau untuk menyebarkan informasi, cek dulu Nak, ya, cek dulu sumber beritanya, ya. Jangan sampai dari teman lalu kita langsung percaya, atau dari kenalan kita langsung percaya. Cek dulu sumber beritanya. Kadang-kadang juga ada gambar yang sudah kasus dulu ya, misalnya bencana gitu ya, udah kasus dulu tapi diunggah lagi karena ada kepentingan di balik itu, lalu kita ikut menyebarkan gitu ya. Lalu penting juga kalau kita membaca apapun itu jangan hanya judulnya. Ya, banyak media yang menarik orang untuk membaca dari judulnya, tapi isinya kadang-kadang tidak sesuai dengan judulnya. Jadi judulnya istilahnya yang hot ya, yang menarik, yang istilah jurnalisnya yang hot ya, yang itu memang membuat medianya laku. Begitu ya? Baik, sudah cukup siang ini Kak Samu. Kami sangat berterima kasih atas banyak ilmunya sampai siang hari ini. Terima kasih juga anak-anak, kalian sangat antusias mendengarkan ini semua, lalu nyantel semua ya. Terima kasih Bapak Ibu guru atas kesetiaannya mendampingi putra-putri sampai siang hari ini. Oke, kita tutup pembelajaran dari pagi sampai siang, kita tutup. Apakah ada anak-anak yang mau, satu anak mau pimpin doa? Absen ya, sesuai absen ya Bu. Boleh, sesuai presensi. Mau kelas berapa nih pimpin doa? Bebas. Ada yang mau pimpin? Ayo Bu, Diego Bu. Sip. Silakan Diego. Mari Bapak Ibu, Kak Samu, dan anak-anak semua, kita tutup dengan doa. Silakan Diego. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin beristirahat dan mengerjakan tugas di rumah. Berkatilah kami supaya kegiatan di rumah bisa berjalan dengan lancar. Kami juga berterima kasih atas kegiatan hari ini yang bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Sampai ketemu besok pagi.